Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami merupakan mahasiswa Universitas Mercu Buana dari kelompok 1 pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai perkembangan perekonomian Indonesia dari masa Orde Lama hingga saat ini. Sebelum membahas lebih lanjut terkait perkembangan perekonomian Indonesia, kita harus mengetahui apa itu perekonomian. Ada yang tahu apa itu perekonomian, teman-teman? Perekonomian adalah suatu sistem yang mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa di suatu daerah atau negara. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam dengan sumber daya yang terbatas. Perekonomian juga mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi suatu negara, seperti laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto, perubahan pengangguran, dan pendapatan nasional. Perekonomian Indonesia umumnya dibagi ke dalam 4 kurun waktu, yakni pada saat sebelum kemerdekaan, pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Pertama, yuk kita bahas perkembangan perekonomian Indonesia pada saat masa sebelum kemerdekaan. Pada masa sebelum kemerdekaan, sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan oleh 3 negara penjajah yang paling berpengaruh, yaitu Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda sejak tahun 1962 selama 350 tahun, Belanda melakukan berbagai perubahan kebijakan dalam hal perekonomian. Salah satunya dengan dibentuknya organisasi VOC, Belanda memberikan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda dengan tujuan menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris. Kemudian pada tahun 1795, VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Selanjutnya yaitu pada masa kekuasaan Inggris pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir 2 abad diterapkan oleh Belanda. Dengan menerapkan pajak tanah dengan land rent, penduduk bumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris, akan tetapi perubahan dalam perekonomian ini sulit dilakukan, bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris di Hindia Belanda. Adapun penyebabnya yaitu masyarakat pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak. Kedua yaitu pegawai mengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit. Dan yang ketiga yaitu kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui sukses jabatan secara turun-temurun. Sistem tanam paksa mulai diberlakukan pada masa kekuasaan Belanda tahun 1836 atas inisiatif Van den Bosch dengan tujuan memproduksi berbagai komoditi yang diminta di pasar dunia. Sistem ini merupakan pengganti sistem land rent dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Bagi masyarakat pribumi, sistem tanam paksa ini sangatlah menyiksa. Namun, segi positifnya adalah masyarakat pribumi mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup masyarakat. Adapun sistem ekonomi terbuka, desakan kaum humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik
mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya di Indonesia. Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Namun, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak. Selanjutnya yaitu pada masa pendudukan Jepang. Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam Perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Antara lain yaitu kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan. Karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Yang kedua yaitu impor dan ekspor menurun, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor. Seperti inilah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat, guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan Perang Pasifik. Selanjutnya, kita beralih ke Orde Lama 1945 sampai 1967. Orde Lama adalah periode awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pada masa Orde Lama, perekonomian Indonesia terbagi menjadi 3, yakni pada masa penataan ekonomi pasca kemerdekaan atau nasionalis, lalu masa demokrasi liberal, serta masa demokrasi terpimpin. Sistem ekonomi nasionalis pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950. Pada fase penataan ekonomi pasca kemerdekaan yakni dari tahun 1945 hingga 1959, keadaan ekonomi keuangan pada masa ini sangat buruk, ditandai dengan inflasi yang sangat tinggi yang pada masa itu mencapai 650%. Penyebabnya karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Lalu, pendapatan negara pada saat ini juga tidak sebanding dengan belanja negara yang semakin bertambah. Kemudian, perekonomian Indonesia juga semakin memburuk akibat adanya blokade laut oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri Republik Indonesia. Kemudian, pemerintah juga melancarkan program nasionalisasi perusahaan asing untuk mengambil alih kendali atas sumber daya alam, terutama di bidang perkebunan dan pertambangan. Lalu, pada bulan Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan uang kertas baru yaitu Ori atau Orang Republik Indonesia sebagai pengganti uang Jepang. Lalu, pemerintah juga melakukan program peminjaman nasional untuk menutupi kekosongan kas negara. Sistem demokrasi liberal 1950 sampai 1957. Pada masa ini, pemerintah memberikan kebebasan kepada pelaku ekonomi, baik swasta maupun asing, untuk melakukan kegiatan usaha, investasi maupun perdagangan. Namun, perekonomian Indonesia malah semakin memburuk karena pribumi belum bisa bersaing dengan pengusaha asing. Maka, upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut antara lain 1. Gunting Sarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang atau sandering 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. Kedua, nasionalisasi Dejavase Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1967. Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan strukturnya menjurus pada sistem etatisme, yakni segala-galanya diatur oleh pemerintah. Sistem ekonomi etatisme diharapkan membawa kemakmuran bersama. Namun, kebijakan-kebijakan ekonomi gagal. Devaluasi pada 1959 dan 1965 menurunkan nilai uang secara drastis. Sementara, pembentukan deklarasi ekonomi atau DEKON malah menyebabkan stagnasi dan lonjakan harga barang hingga
400% pada 1961 sampai 1962. Kegagalan ini diperparah oleh kurangnya penghematan pemerintah yang melaksanakan proyek-proyek mahal dan terlibat dalam politik konfrontasi dengan Malaysia. Pilihan sistem demokrasi terpimpin dengan orientasi sosialis turut mempengaruhi kebijakan ekonomi dan memperburuk kondisi ekonomi Indonesia pada periode tersebut. Masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Masa Orde Baru adalah era pemerintahan di Indonesia yang dimulai setelah kudeta militer pada tahun 1966 yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Pada masa ini, paradigma pembangunan ekonomi mengarah pada penerapan sistem ekonomi pasar besar atau demokrasi ekonomi dan politik ekonomi yang diarahkan pada upaya-upaya serta cara-cara menggerakkan kembali roda ekonomi. Orde Baru dimulai setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau disingkat dengan Super Semar pada tahun 1966 oleh Presiden Soekarno. Super Semar memberikan kewenangan kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil alih keamanan nasional. Pada akhirnya, hal tersebut memicu kudeta militer yang menggulingkan Soekarno dan membawa Jenderal Soeharto berkuasa. Pemerintah Orde Baru fokus pada pembangunan ekonomi yang cepat melalui proyek-proyek industri dan infrastruktur besar-besaran. Program pembangunan 5 tahun diadopsi untuk merencanakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mencapai target-target tertentu. Serangkaian rencana pembangunan ekonomi jangka panjang dikenal sebagai pembangunan 5 tahun. Pembangunan 5 tahun ini diperkenalkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Fokus utama termasuk pengembangan industri, pertanian, dan infrastruktur. Terdapat 6 pelita selama masa Orde Baru, di antaranya yaitu Pelita 1 yang dimulai sejak tanggal 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1974. Pada Pelita 1 bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan meletakkan dasar-dasar pembangunan berikutnya, terutama dalam bidang pertanian untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi. Pelita 2 dimulai sejak 1 April 1974 sampai dengan 31 Maret 1979. Pada Pelita 2 bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan, sandang, perumahan, infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi sekitar 7% per tahun, serta penurunan inflasi. Pelita ketiga dimulai sejak 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984. Tujuannya adalah menekankan pada trilogi pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fokus pada pemerataan dalam berbagai aspek kehidupan rakyat. Lalu Pelita 4 dimulai pada 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989. Tujuannya adalah melanjutkan pembangunan pertanian menuju swasembada pangan
dan meningkatkan industri yang mampu menghasilkan mesin industri sendiri. Selain swasembada pangan, juga dilakukan program keluarga berencana dan rumah untuk keluarga. Pelita 5 dimulai sejak tanggal 1 April 1989 sampai dengan 31 Maret 1994. Pada Pelita 5 menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya, serta menghasilkan barang ekspor. Selain itu, juga meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas kesempatan kerja, dan memperbaiki lingkungan hidup. Dan yang terakhir yaitu Pelita 6 yang dimulai pada 1 April 1994 sampai dengan 31 Maret 1998. Pelita 6 memantapkan pembangunan nasional untuk menghadapi era globalisasi dan persaingan internasional. Fokus pada pengembangan teknologi, informasi, komunikasi, sumber daya alam, dan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Pemerintah Orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB dan lembaga-lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF yang diputus pada zaman Soekarno. Dengan membaiknya kembali hubungan Indonesia dengan kedua lembaga internasional tersebut, Indonesia mendapat pinjaman untuk membiayai defisit anggaran belanja pemerintah yang sumber dananya berasal dari pinjaman bilateral dari sejumlah negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Salah satu pencapaian utama Orde Baru adalah peningkatan stabilitas nasional. Dengan menekan laju inflasi dari tingkat yang tinggi pada masa Orde Lama, yaitu 650%, pemerintah berhasil membawa inflasi turun menjadi sekitar 17% pada tahun 1970-an. Pemerintah Orde Baru juga memperkenalkan Undang-Undang Kebijakan Moneter dan Perbankan untuk mengatur sektor keuangan negara. Langkah-langkah ini diambil untuk meningkatkan pengawasan dan mengelola kebijakan moneter serta memperkuat sistem perbankan. Selanjutnya, mari kita bahas Orde Reformasi, yaitu dari tahun 1998 hingga saat ini. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie di awal periode reformasi, Indonesia menghadapi tantangan serius terkait fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dalam menghadapi situasi ini, Presiden Habibie mengambil langkah-langkah strategis dengan bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional atau IMF. Upaya bersama ini bertujuan untuk memulihkan stabilitas ekonomi yang terguncang. Presiden Habibie melaksanakan sejumlah langkah untuk mengatasi krisis, diantaranya adalah restrukturisasi perbankan guna menjamin keberlanjutan sektor keuangan. Upaya tersebut melibatkan likuidasi bank bermasalah yang menjadi sebuah langkah penting untuk membersihkan sistem perbankan dari ketidakstabilan. Selain itu, peningkatan nilai tukar rupiah juga menjadi fokus dalam upaya pemulihan ekonomi. Reformasi ekonomi tidak hanya merupakan kebutuhan internal, melainkan juga diisyaratkan oleh IMF. Langkah-langkah tersebut menjadi kunci dalam memulihkan kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan nasional, membentuk dasar yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pada masa reformasi di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan panggilan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan sedikit perbaikan pada tahun 1999 dengan pertumbuhan PDB yang mulai positif dan stabil. Dan pada tahun 2000, pemulihan ekonomi menjadi lebih baik dengan pertumbuhan mencapai hampir 5%. Meskipun ada indikasi pemulihan, stabilitas ekonomi terganggu oleh sikap kontroversial dari presiden yang cenderung bersikap diktator. Di masa ini, perseteruan dengan DPR meningkat, dan Memorandum 1 dan 2 juga mengancam pemakzulan presiden. Ketidakstabilan politik dan sosial pun juga ikut meningkat, terutama dengan konflik di Aceh, Maluku, dan Kalimantan Tengah. Hubungan dengan IMF juga ikut memburuk karena beberapa masalah, termasuk amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, otonomi daerah, dan revisi APBN 2001 yang tertunda. Kondisi ekonomi semakin memburuk dengan penurunan nilai tukar rupiah, meningkatnya country risk, dan lemahnya kepercayaan pelaku bisnis. Pada masa kepemimpinan Gus Dur, meskipun terdapat tanda-tanda perbaikan, namun kondisi ekonomi Indonesia cenderung dinilai memburuk. Pada orde reformasi di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, Indonesia menghadapi tantangan pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan pemerintah termasuk penundaan pembayaran utang senilai 5,8 miliar US dollar, alokasi pembayaran utang luar negeri senilai 116,3 triliun rupiah, serta kebijakan kontroversial privatisasi BUMN yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,1%. Hal ini justru memicu kontroversi karena penjualan BUMN kepada perusahaan asing. Pada masa ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didirikan dengan tujuan untuk menangani korupsi, tetapi hasilnya belum mencapai hasil yang konkret. Meskipun pada masa ini ekonomi mengalami beberapa perbaikan seperti stabilitas nilai tukar rupiah, namun perubahan signifikan di bidang-bidang lain masih perlu dicapai. Pada orde reformasi masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono diwarnai kebijakan, yakni seperti pengurangan subsidi bahan bakar minyak yang dialihkan ke sektor pendidikan dan kesehatan, program bantuan langsung tunai atau BLT, dan dilaksanakan pembangunan infrastruktur massal, diiringi dengan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk menarik investasi asing. Pada masa ini, inflasi berhasil ditekan, namun masih ada tantangan seperti kredit perbankan yang kurang lancar dan birokrasi yang kompleks. Pada tahun 2006, Indonesia melunasi utang ke IMF, tetapi wacana berutang lagi muncul karena kesenjangan ekonomi meningkat. Meskipun ekonomi memperlihatkan peningkatan dengan inflasi terkendali dan penurunan kemiskinan, tantangan ekonomi dan pembangunan belum sepenuhnya teratasi. Pemerintah meluncurkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang disingkat dengan MP3EI sebagai upaya untuk maju sebagai negara maju pada tahun 2025. Pada orde reformasi masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi seperti perlambatan pertumbuhan global, penurunan harga komoditas, dan yang sangat memperburuk perekonomian di Indonesia yakni adanya pandemi COVID-19. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian, seperti reformasi kebijakan, pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga meluncurkan program-program unggulan seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Kartu Prakerja. Sekian video mengenai perkembangan perekonomian Indonesia dari masa Orde Lama hingga saat ini. Semoga video kami dapat menambah pengetahuan teman-teman ya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Jangan lupa like dan share video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.